semua datanya ke Atlas ini. Nah, di aplikasi Atlas ini kita ada 4 modul, ya, ada 4 modul. Yang pertama adalah modul A1 pre-engagement, ya. Pre-engagement berarti sebelum kita menerima penugasan, ya, sebelum kita menerima permintaan proses audit dari mereka atau sebelum kita turun ke lapangan, ya. Di sini akan ada beberapa item yang harus kita isikan. Yang pertama adalah terkait dengan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Apakah itu merupakan penerimaan pertama atau penerimaan penugasan pertama atau lanjutan, ya. Kalau misalnya penerimaan penugasan pertama itu akan lebih banyak lagi item-item yang harus diisi. Tapi kalau misalnya yang lanjutan itu tinggal kita membuka dokumen-dokumen yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Di sini kita akan menginput setiap auditor itu nanti akan mengalokasikan waktu untuk klien tersebut kira-kira berapa lama, ya. Kalau misalnya ketua tim nanti dia mengalokasikan waktu untuk audit A anggap saja 5 jam, yang audit B 3 jam, saya 2 jam dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah surat perikatan. Surat perikatan ini isinya terkait dengan kontrak, ya. Terkait dengan kontrak, nanti kita bisa menghitung fee yang harus kita tagihkan ke mereka, fee yang harus kita kenakan ke mereka itu minimal berapa. Anggap saja kita mendapatkan nilai 10 juta misal, ya. Maka berarti itu minimal fee yang harus kita tawarkan ke mereka. Kemudian surat tugas ini akan berisi untuk penugasan proses audit tersebut. KAP menugaskan siapa saja. Siapa yang bertugas sebagai ketua tim, supervisor, kemudian anggota tim, ya. Semuanya nanti harus melaksanakan tugasnya masing-masing. Ketua tim berarti harus mengkoordinir semua anggota timnya, ya. Kemudian si supervisor dia akan mereview hasil pekerjaan tim tersebut apakah memang sudah cukup atau belum. Kalau misalnya belum cukup berarti ketua tim bertanggung jawab untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pernyataan independensi, ya. Pernyataan independensi itu nanti akan ada kaitannya kemungkinan kalau misalnya ada hubungan khusus antara auditor dengan auditinya. Misalnya gini, ketika auditor itu ditugaskan untuk mengaudit perusahaan A, rupanya di perusahaan A itu ada istrinya atau suaminya yang posisinya sebagai manajer keuangan, atau posisinya sebagai internal audit, atau posisinya sebagai dewan direksi. Nah, itu berarti kan ada hubungan khusus, ya. Itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan independensi. Kemudian komunikasi tim perikatan, ya. Komunikasi tim perikatan itu nanti bagaimana antara anggota melaporkan ke ketua tim, kemudian ketua tim melaporkan ke supervisornya. Semuanya nanti ada prosesnya, ada prosedurnya, dan juga ada form-form yang harus digunakan. Yang berikutnya adalah perikatan untuk tahun pertama. Bagaimana atau apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita menerima perikatan tahun pertama. Ya, ini untuk modul 1. Kemudian yang modul kedua, kita akan menilai terkait dengan risiko penugasan. Ya, risk assessment-nya. Ya, risiko penugasan, kita akan menilai materialitas awal. Sebelum kita turun ke lapangan, sebetulnya materialitas yang kita toleransi untuk audit asesi tersebut kira-kira berapa? Apakah kita berani tuh menentukan tingkat materialitasnya 5%? Semakin kecil materialitasnya, berarti jumlah sampelnya juga semakin besar. Ya, bukan semakin kecil, semakin rendah tingkat materialitasnya, berarti jumlah sampel yang kita kumpulkan harus semakin banyak. Ya, kenapa? Kalau misalnya tingkat materialitasnya semakin kecil, berarti kita tingkat keyakinannya adalah berbanding terbalik. Semakin kecil materialitas, berarti semakin tinggi tingkat keyakinan kita terkait dengan keberhasilan proses audit kita ini. Kemudian berikutnya adalah prosedur analitis.
Kemudian audit strategi memorandum awal. Prosedur analitis, ini kita menganalisa pakai rasio dan lain sebagainya ya. Kemudian pemahaman entitas dan lingkungan. Pemahaman entitas dan lingkungan ini proses bisnisnya itu apa sih? Ya, proses bisnisnya itu misalnya apakah dia perusahaan dagang? Ya, kalau dia perusahaan dagang berarti kita harus lebih banyak fokus ke inventorinya, kepersediaannya. Kemudian kalau dia perusahaan manufaktur, ya, kalau dia perusahaan manufaktur, kita fokus inventory, tetapi di sana ada tiga macam inventory: raw material, work in process, sama finishing good, ya, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian kalau misalnya dia merupakan keuangan dan perbankan, berarti eh, pemahaman kita yang lebih banyak difokuskan ke piutangnya, ya, ke piutangnya, apakah ada piutang macet atau enggak, berapa sih rasio antara piutang dengan simpanan yang kita terima, ya. Kemudian inherent risk, ya, kita sudah sering bahas ini. Inherent risk ini adalah resiko bawaan, ya, resiko bawaan, resiko melekat. Ini terkait dengan proses bisnisnya. Kalau misalnya saya selalu menggambarkan bagaimana sih inherent risk itu. Ketika saya akan menyeberang jalan, risiko bawaan saya pasti akan ketabrak orang, ya, pasti akan ketabrak. Itu ada risiko bawaan kita. Itu nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa dihapuskan lagi. Tinggal bagaimana kita meminimalkan risiko itu, ya. Risiko inherent atau inherent risk ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapuskan, karena ini terkait dengan proses bisnis perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah risiko pengendalian atau control risk. Kita akan melakukan proses audit dengan menyebarkan kuesioner, ya, untuk menilai seberapa kuat pengendalian internal yang dilakukan atau yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Pengendalian kuat dan lemahnya pengendalian manajemen itu juga akan menentukan luas sempitnya proses pemeriksaan. Semakin bagus pengendalian internalnya, berarti proses pemeriksaan kita nggak perlu terlalu luas, ya, karena kita yakin apa yang sudah menjadi aturan-aturan perusahaan itu sudah dilakukan. Bagaimana kita bisa mendasarkan kontrol risk ini? Biasanya kita akan melihat apakah perusahaan sudah memiliki sertifikasi. Contohnya, sertifikasi ISO ada nggak? ISO 9001 2015. Ya, itu kan terkait dengan manajemen. Kalau misalnya perusahaan sudah memiliki sertifikat ISO 9001 2015, berarti kita sudah punya gambaran, oh, resiko pengendalian itu berarti kecil. Ya, dengan asumsi bahwa pengendalian internalnya itu sudah bagus. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan komunikasi dengan TCWG. TCWG itu siapa? TCWG ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan governance perusahaan, ya. Eh, Pihak yang berkaitan dengan governance perusahaan dan juga berkaitan dengan internal control-nya, audit internalnya, ya. Kemudian risiko salah saji material, ya. Kita nanti akan melihat bagaimana kalau misalnya kita misstatement, ya, kita menilai resikonya itu salah, ya. Jadi laporan kita itu nanti ada mengandung resiko salah saji, ya. Kemudian audit strategi dan memorandum update-nya seperti apa. Modul yang berikutnya adalah terkait dengan risk response-nya, ya. Risk response kita akan mengerjakan worksheet, kemudian estimasi akuntansi, kemudian transaksi dengan pihak berelasi tadi. Ada nggak hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus? Ada nggak transaksi dengan anak dan induk perusahaan? Ada nggak transaksi antar keluarga? Itu pihak berelasi. Kemudian subsequent event, ya, subsequent event, peristiwa yang terjadinya kemudian, ya. Eh, Laporan keuangan sudah selesai, tapi ada kemungkinan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan oleh perusahaan, ya. Contohnya apa tuh subsequent event? Subsequent event itu contohnya adalah ketika kita memeriksa hutang, ya, ketika kita memeriksa hutang, kita lihat perusahaan memiliki hutang lancar, anggap saja 10.000, kemudian
pada saat kita mau melakukan konfirmasi utang, kita lihat dulu tuh subsequent eventnya. Setelah tanggal neraca, ada nggak pelunasan dari si debiturnya? Kalau misalnya ada pelunasan, berarti kita akomodasi dulu tuh pelunasan-pelunasannya itu. Kemudian going concerns, keberlangsungan usahanya, ya. Bagaimana keberlangsungan usaha perusahaan? Apakah ada kemungkinan perusahaan akan pilot atau enggak, ya? Yang berikutnya adalah representasi manajemen, kemudian pakar auditor itu kita menggunakan tenaga ahli. Ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menilai atau memeriksa satu hal yang tertentu, kita boleh menggunakan tenaga ahli, ya. Kemudian pakar manajemen, komitmen dan kontingensi. Yang berikutnya adalah terkait dengan kelengkapan dan pelaporan, ya. Di awal kita ada materialitas awal. Kita lihat nih. Kita ada materialitas awal, kemudian pada saat kita mau menyelesaikan proses audit, kita melakukan lagi tuh penilaian materialitas akhir, ya. Penilaian materialitas akhir, kemudian kita melakukan prosedur analitis akhir. Di awal juga ada prosedur analitis. Kemudian sebelum laporan keuangan kita keluarkan, sebelum hasil audit kita keluarkan, kita juga melakukan prosedur analitis, ya. Apa bedanya antara prosedur analitis awal dengan prosedur analitis akhir? Ketika prosedur analitis awal, berarti kan kemungkinan masih ada kesalahan-kesalahan penyajian atau kesalahan-kesalahan material yang disajikan oleh auditi. Nah, prosedur analitis akhir ini berarti kan kita memastikan bahwa laporan keuangan yang sudah kita periksa itu kita pastikan dengan keyakinan kita sudah bebas dari salah saji material. Makanya kita akan menilai rasio-rasio yang ada di laporan keuangan sebelum kita terbitkan hasil akhir audit kita. Kemudian review pengungkapan laporan keuangan, ya kita mereview secara keseluruhan bagaimana pengungkapan laporan keuangannya, kemudian penelaahan mutu, evaluasi bukti audit, review laporan akhir independen, kemudian audit final memorandum, kemudian laporan auditor independen yang final. Jadi sebelum LAI-nya dikeluarkan, kita melakukan review dulu, ya. LAI, laporan auditor independen, sebelum LAI dikeluarkan, kita review dulu tuh. Artinya, pada saat review ini adalah masih draft, ya. Kita masih draft nih. Nah, setelah draft selesai, barulah kita keluarkan audit final memorandum, ya. Ini rekomendasi dari si auditor, ketua tim, supervisor ke akuntan publiknya, bahwa kita memastikan, kita memberikan keyakinan bahwa opini yang kita sarankan itu nggak salah, ya. Kemudian baru berikutnya adalah laporan auditor independen final, ya. Kemudian di sini ini yang terkait dengan data-data umum, kita akan menginput laporan keuangan, lampiran-lampiran, singkatan tuh. Kalau misalnya ada singkatan-singkatan, ya. Biasanya kita masuk ke WBS, Booking Balance Sheet, ya, Profit and Loss dan lain sebagainya. Singkatan-singkatan itu juga harus kita kita jelaskan, misalnya WBS sama dengan apa, PL sama dengan apa dan sebagainya. Kemudian juga petunjuk pengisian singkat, ya. Ada ada petunjuknya bagaimana ketika kita mau mengisi kesimpulan, kita mau mengisi saran, di sini ada petunjuk-petunjuknya. Nah, karena sesi kita terbatas, kemungkinan kita hanya bisa sampai di modul 1, ya. Kemungkinan kita baru bisa sampai di modul 1, eh, modul 1 A1 170 atau modul 2 resiko assessment, ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Enggak, ya. Kemudian sekarang kalian masuk ke home di sini. Sudah? Halo. Nah, ini nih resikonya kalau online. Sudah bisa masuk ke home semua? Sudah, Pak. Ya. Sebentar, saya stop share screen. Modulnya web.
Modul praktikum. Nah, ini sebetulnya saya belum selesai ya. Masih tahap nyusun buku untuk modulnya, makanya saya belum berani publish ya, belum berani expose untuk bukunya ini. Ini masih draft. Nah, kalian isikan di data home tadi isian ini semuanya. Silakan diisikan. Kalau saya kayak gitu. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya buka dua sekalian aja. Ini muncul dua-duanya nggak? Muncul yang Atlas sama yang Word apa nggak? Tidak, Bapak. Yang Word Oh, aja, Word Pak. aja, Pak. Oh, yang Word aja ya. Ya udah, coba kalian input dulu. Masukkan di home data ini semua, nama CAP, kemudian nama akuntan publiknya, nama kliennya, dan lain sebagainya. Mohon maaf, Bapak. Ya, Eh, Kalau di tampilan Atlas punya Navila, tadi beda dengan punya Bapak. bedanya gimana? Eh, Downloadnya yang online ya, enggak, Pak, yang Excel juga. yang offline kan? Iya. Jangan salah, sama-sama Excel, sama-sama Excel. Kalau online pun juga kayak gini. Tapi kalian downloadnya yang offline, jangan yang online. Udah bener yang offline ya? Halo, tadi siapa yang tanya? Iya, Pak, udah benar. Sudah? Tampilannya gimana? Dia yang sebelum diklik itu dia tampilan atlas yang biru semua itu, Pak. Habis itu setelah diklik, eh, Ada blok konten nggak? Klik konten dulu. sudah, Pak. Habis itu nanti dia setelah diklik itu dia masuk ke ini, Pak, yang informasi status KKP. Informasi status KKP. Oh, itu kejauhan. Home-nya ada nggak home? Home itu ada di sebelah kiri atas gambar rumah. Home. Ada di sebelah kiri atas, paling paling kiri atas. Oh iya, ada, Pak. Bisa. Nah, masuk home dulu. Home, isikan ini.
Bapak, mohon maaf izin bertanya. Ya, Untuk susunan tim perikatan dikosongkan ya, Pak? bentar. Iya, kosongkan dulu. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Belum, Pak. Oh ya. Nah, jadi nanti oh, nggak bisa tampil satunya ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Saya maunya share itu langsung dua layar. Bisa ya? Nah, setelah kita isi tadi, berarti data isian kita kan seperti ini. Ya, data isian kita seperti ini, identitas auditor, kemudian nama akuntan publiknya siapa, kliennya, alamat klien, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kalian boleh ngeliat tuh
siklus auditnya seperti apa. Ya, siklus auditnya ini kan tuh banyak konten-konten yang harus kita isi nanti. Ya, prosedur auditnya dari pra-perikatan tadi yang saya jelaskan, pre-engagement, kita menilai materialitas, prosedur awal, dan lain sebagainya, sampai ke risk respon. Ya, kemudian semuanya ini adalah prosedur audit yang seharusnya kita lewati. Ya, kalian kalian bisa pelajari apa-apa saja yang harus dilakukan sampai dengan nanti prosesnya mengeluarkan LAI ini. Ya, laporan auditor independen dari awal di sini terus sampai dengan kita keluarkan LAI. Ya, ini siklus auditnya. Kemudian sekarang kita masuk ke kontennya. Ya, masuk ke konten. Yang pertama kita akan lihat analisis penerimaan eh, resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Ini harusnya terisi otomatis. Ya, ini terisi otomatis di home tadi. Kemudian waktu kalian ngisi, kalau misalnya kalian perhatikan jenis usaha klien, ya, jenis usaha klien, ketika kita memilih satu usaha tertentu, ya, di sana akan otomatis apakah analisisnya itu eh, rendah, moderat, atau tinggi, ya. Kemudian status kepemilikan kliennya, apakah dia resikonya rendah, moderat, atau tinggi. Dan juga terkait dengan standar akuntansi keuangan yang digunakan, ya. Di sini kan kita menggunakan SAK, ya. Jadi mereka akan menilai tingkat resikonya cukup tinggi, ya. Kemudian kriterianya, ya. Kriteria kalian pilih ini. Klik yang sebelah kanan, nanti ada pilihannya macam-macam, pilih yang paling bawah. Nah, sudah? Ada yang bingung? Jangan diem aja ya. Kemudian yang berikutnya ke integritas manajemen. Kita akan ke modul A1, 101, 02, 03, 004. Ya, kita akan lihat modul 101. Ya, ini juga sama. Ya, ini juga sama. Ini sudah otomatis terisi ketika kita mengisi home tadi. Ya, ketika mengisi home, kemudian aduh ini repot nih harus balik ke modul tadi lagi. Nah, ini tadi kan di surat penerimaan itu kan ada alasan kenapa KAP menerima perikatan tersebut. Sebentar. Terus back lagi. Penerimaan keberlanjutan. Sebentar. Nah, nih ya. Ini 4 isu pelaporan keuangan terdahulu. Tadi yang saya sampaikan, pilih entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangannya. Ya. Kemudian kita masuk ke modul A1101. 1101. Di sana ada keterangan alasan KAP menerima perikatan. Berarti kalian tulis data ini. Yang di blok yang orange itu. Kalian salin yang ini. Aduh, sudah semua? Halo, sudah?
Ya, Belum Bapak. bingung nggak? Bingung Pak. Lumayan bingung sih Pak, karena tadi sempat tertinggal Pak. Ah, kalian buka modul yang 1101 ya. 1101 nanti 1101 kita diminta mengisi pernyataan ini. Alasan KAP menerima perikatan. Pindahkan pernyataan ini ke yang di blok orange. Masih ada pertanyaan? Karena yang A110 itu kan ada, nanti kita akan ngisi 4 modul ya. Sudah semua? Kalau sudah, kita masuk ke yang A1102. Atas ini, kita masuk di A1101. 110 datanya ini, kemudian masuk ke A1101. 1101 isiannya nanti seperti ini. Kemudian sekarang kita masuk ke A1102 ya. 1102 terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta pengguna laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai internal. 1102. Ini 1102 tampilannya. Bisa diikutin ya. Halo. Bapak izin bertanya. Ya, Kak. Ya, ya. Silakan siapa yang mau nanya? Untuk hasil analisis di bagian analisis risiko penerimaan tadi itu tanda pagar semua itu gimana ya Pak maksudnya? Bentar nih, suaranya nggak jelas juga. Bisa diulangi lagi? Mungkin apa tuh speakernya dideketin apa gimana ya? Nggak jelas. Untuk hasil analisis di bagian analisis risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien itu pagar semua Pak. Nah itu Masih yang di low 1101 ya? high itu. Bukan Pak, bukan yang itu. Yang sebelumnya tadi. A110 berarti. Iya di hasil analisis yang low high itu keluarnya tanda pagar gitu Pak. Oh, berarti waktu ngisi home-nya salah. Ini Oh, soalnya otomatis. untuk pengisian home itu apa harus huruf kapital semua atau bagaimana ya Pak? Enggak. Jadi waktu kita ngisi home itu boleh kapital sama yang kecil juga nggak masalah. Yang penting waktu awal kita kan sudah memilih itu jenis usaha kliennya apa, ya. Sebentar, back lagi. Eh, jenis usaha klien.
Sektor usaha klien berarti industri pengolahan manufaktur, ya kan? Itu kan tinggal pilih aja, bukan di input, bukan ditulis tangan, Iya, sudah, Bapak. ya. Ketika kita milih industri pengolahan manufaktur, maka nanti di analisisnya itu pasti akan muncul otomatis, nggak perlu diisi lagi. Coba masih muncul tanda pagar, Maaf, Bapak. Kalau punya Fani bukan pagar malahan, kosong aja. kosong. Masih muncul tanda pagar, Bapak. Yang hasil analisisnya masih pagar sama kosong ya. Ke konten, kemudian ke home. Yang lain masih ada trouble juga. Punya Putri sama kayak Fania, Pak, nggak ada isinya, kosong. 2 orang ya berarti ya. Otomatis. Oke, kita lihat dulu. Lihat nih. Ketika kita memilih sektor usaha klien, ini kan kita tinggal pilih nih. Hasil pengolahan dan manufaktur. Ya. Nah, ketika kita ngisi di sini, otomatis nanti di hasil analisa akan terisi. Otomatis dia akan ngeling ke sana. Kemudian status kepemilikan juga sama. Status kepemilikan swasta non-go public. Ya. Kemudian perikatan, ya, tipe perikatan. Ini kayaknya diisi manual sih. Nah, ini tipe perikatan. Kita lihat tipe perikatan adalah perikatan tahun pertama. Jenis perikatan kita pilih audit laporan keuangan. Kemudian standar audit yang digunakan kita pilih lagi standar profesional akuntan publik. Kemudian SAK yang dipakai kita pilih SAK umum konvergensi IFRS. Sampai sini ada pertanyaan? Masih keluar pagar atau kosong? Harusnya Masih, enggak. Bapak. Masih Itu pagar keluar juga. pagar, Bapak. Keluar pagar ya. Oh, saya bingung juga ya. Saya nggak pernah ngalamin gitu soalnya. Kalau enggak gini, ini dikosongin dulu. Cari non-industri. Non-industri perorangan. Coba dulu tuh. Non-industri perorangan. Masuknya apa? Begitu kita isi non-industri perorangan, cek dulu ke sebelahnya. Hasil analisisnya sudah terisi atau belum? Masih kosong, Pak. Kosong juga. Ya udah. Lewatin dulu nggak apa-apa. Kita next ya ke yang berikutnya. Jangan ketinggalan A110 ya. Di modul A110 ini nanti kita ada subnya lagi 1101, 1102, 03, 04 ya. Jadi ketika kita ngisi satu modul nanti ada submodulnya lagi ya. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan. A110 itu nanti kita akan berlanjut ke submodulnya 1101, 02, 03, 04. 01 ya. Oh ya.
Di A110 jangan lupa kalian di sini pilih ya. Kalian di sini pilih entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan sebelumnya tersedia dan diaudit oleh auditor lain ya. Kemudian setelah ini dipilih, kita masuk ke modul A1101 ya. A1101 ini sebetulnya, nah ada pilihannya juga. Ini kaitannya ke 1101. Bentar ya. Sebelas nol satu. 1101. Nah, ini nih yang akan kalian isikan. Yang pertama, terdapat isu mengenai kelangsungan usaha pada CALK. Tidak terdapat isu mengenai kelangsungan usaha pada opini auditor sebelumnya. Terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan. Tidak terdapat isu. Diisikan di modul A1101 yang tadi sebelum ngisi yang ini nih. Silakan diisikan. Kalian bisa bisa kan sebelah kirinya ada item pertanyaan, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang tersaji? Nah, cocokkan dengan informasi di A1101. Oh, di sini isunya terdapat isu mengenai kelangsungan usaha pada CALK. Berarti kita pilih ya. Kayak gitu kan? Terus lain sebagainya. Pak, izin. Ternyata sudah terlihat hasil analisisnya kalau sudah Udah muncul ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya tadi waktu kita ngeklik yang pertama, kok nggak muncul, pilih yang lain dulu. Ya, pilih yang lain dulu, baru balik lagi ke sesuai dengan panduan yang di modulnya. Ada pertanyaan lain? (1101) sudah semua? Belum, Bapak. Ya. Udah, kita masuk ke modul 1102. Ya. 1102 di sini terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta pengguna laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Nah, kalian lihat ya. Kalian lihat di 1102 itu kan ada checklist pertanyaan ya. Checklist pertanyaan terkait dengan isu integritas manajemen. Sesuaikan informasi yang ada di modul A1102 dengan pertanyaan yang ada di atlas. Sebelah kanan itu kalian harus jawab.
ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Isunya yang di sini, 1102. Ya, kalian isikan di modul yang 1102. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau misalnya isunya itu tidak ada di modul yang 1102 ini, berarti dia jawabannya tidak ya, Pak? nomor berapa? Yang di modul A1102 itu. Iya, yang di atlas yang nomor berapa yang nggak ada? Seperti nomor 3. Duh, kan ada. Yang di sebelum-sebelumnya kan juga ada hubungannya. Apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal? Sebelumnya ada informasi itu enggak? Kalau misalnya menurut kalian oh enggak, ya udah pilih aja enggak, ya, enggak. Berarti di sini dibutuhkan kemampuan kalian untuk menginterpretasikan kondisi yang ada di lapangan, ya. Kondisi yang ada di lapangan seperti ini, jadi saya harus menginterpretasikannya seperti apa. 1102 sudah? Belum, Bapak. Belum. Ada pertanyaan lagi 1102? Saya stop share screen atlasnya. Ini karena saya dua layar ya, jadi yang muncul di kalian itu ini kecil, bukan saya maksudnya untuk menutupi jawabannya enggak. Karena saya pakai dua layar yang modul sama yang atlas. 1102 ini berarti kan isikan tadi yang jawabannya ya tidak di sini. Kemudian sebutkan alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut. Ya, tadi sama. Alasan KAP tetap menerima perikatan tersebut, KAP akan menambahkan akan menambahkan tenaga ahli yang berpengalaman dalam perhitungan imbal pasca kerja, akan melibatkan seorang yang berpengalaman dalam bidang
Engagement Quality Control Review yang bertanggung jawab atas mutu dari perikatan untuk membantu analisis manajemen terkait isu going concern. Ya. Sampai modul 1102 ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Back. Kita back masuk ke 1103. Ya. Nah, 1103 ini nanti kita akan mengisi ya, akan mengisi bentar. Saya agak lupa. Data yang ada di saya harus stop sini dulu balik. Kalian lihat di 1103 isiannya seperti ini ya. Isikan nama personil kapnya, kemudian jabatan dia apa, lampiran dokumen kompetensi ya. Lampiran dokumen kompetensi biasanya nanti akan diisikan linknya ya. Kalau misalnya di di em, penugasan yang sesungguhnya ini akan diisi dengan sertifikasi kompetensi ya. Lampirkan dokumen kompetensi. Oh, saya sudah punya sertifikasi kompetensi dari OJK. Saya sudah punya sertifikasi kompetensi apa-apa segala macam lah ya. Dilampirkan linknya, kemudian lampirkan dokumen ketersediaan waktu ya. Di sini juga sama, dokumen ketersediaan waktu. Nanti isinya nanti adalah lampiran yang berjalan. Kita itu menerima penugasan berapa tempat, ya. Tidak menutup kemungkinan dalam satu periode kita menerima penugasan lebih dari satu, ya. Nah, di sini harus ada dokumen ketersediaan waktunya. Jadi ya, dari sekarang kalian mulai menyiapkan, ya, kalian mulai menyiapkan link dokumen, nggak usah diisi yang sesungguhnya. Eh, Kalian masukin aja, buat aja Google Drive. Di sana silahkan diisi apa, scan tugas-tugas apa segala macam. Yang penting nanti pada saat diklik ini bisa muncul, ya. Apakah kalian akan linkkan ke apa scanan buku kalian yang punya juga silakan. Yang penting pada saat ini diklik ini muncul ke dokumen yang menjadi lampiran ini. Kemudian yang berikutnya ini masih di 1102. eh, Ketika kita ngisi ini ya di daftar personel CAP, nanti di bawahnya akan otomatis terisi nih ya, otomatis terisi. Kemudian di sini contoh si Sultan ya, Sultan dia pemahaman terkait entitas memadai enggak, kita bisa klik memadai tidak memadai ya, otomatis juga akan ngelink ke kompetensinya. Nah, kita akan lihat di modulnya dulu 1103. 1103, nama Sultan, jabatan partner, pengalaman bidang audit 10 tahun, batas waktu, nggak ada, kompetensinya memadai. Tadi yang saya bilang, untuk kompetensi memadai dan tidak memadai, jangan ditulis, pilih. Ya, karena itu akan ngelink ke sel yang lain. Kemudian, independensi, memadai atau tidak memadai. Ada juga yang perlu update SAK. Hati-hati nanti ketika ada tim yang perlu update SAK, di isian yang lain nanti akan terpengaruh. Jadi jangan sampai salah. Kalian nggak bisa asal-asalan. Harus ngisi sesuai dengan yang ada di sini. Silakan diinput di 1103 data ini.
Sudah? Belum, Pak. Oke. Oh, maaf Pak, izin bertanya. Iya. Itu Pak, kalau dia komponen independensi itu dimasukin kemana ya Pak ya? Oh, di bawahnya. Oh, sebentar. Satu nol satu. Ada ya. Cek dulu. Independensi ada kok. Gimana? Itu kemana di tas? Kemana itu? Kalau informasi pengembangan SHK kemana? Oh, belum muncul ya di 103 ya? Dia ada diklik gitu Pak, independensinya Pak. Berarti kalau dia udah ke independensi Pak, dia yang sebelum-sebelumnya kan banyak yang kosong Pak. Jadi itu gimana Pak? Nanti dulu. Di 1103 kelihatannya memang nggak ketemu ya independensinya ya, isian independensi. Tapi kemarin saya ngisi ada. Ada Pak, Ada. ada kok Iya. Pak. Pemahaman peraturan yang relevan. Ada kan? Oke. Terus pertanyaan berikutnya apa? Tadi yang nanya siapa? Halo? Yang nanya tadi siapa? Pertanyaan berikutnya apa tadi? Setelah independensi? Oh, maksud saya Pak, ini Pak, oh kan kalau dia udah diisi independensinya Pak, oh kan sebelum-sebelumnya itu kan karena dia kayak lanjut ke nextnya gitu Pak, dia itu kosong kosong ya sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Maksudnya di tabel sebelumnya.
Iya kan ada beberapa tabel yang kosong gitu Pak. Kalau di Kalau tabel sebelumnya 1102, yang kosong hanya lampiran kertas kerja aja, yang lainnya terisi. Cek dulu. 1102, yang kosong hanya lampiran kertas kerja aja, lainnya terisi. 1101 terisi semua. Nol dua tadi hanya lampiran aja yang nggak terisi. maksud saya itu Pak kayak di sini kan kalau kita udah mengisi pemahaman pemahaman terkait entity seperti itu pakai kan dia langsung otomatis keisi kompetensi personal KRD-nya. Nah, di sini ada pemahaman Betul. standar Audi, pemahaman peraturan peraturan yang relevan dengan klien seperti itu Pak. Dia memang kosong ya Pak. Kalau kita Bentar. langsung lanjut ke independensi. Loh, pemahaman peraturan yang relevan dengan klien itu kita isi. Kan kita pilih memadai atau tidak memadai. Jangan dikosongin. Saya ini dulu ya. Saya stop yang modulnya, masuk ke sini. Ini kan isinya seperti ini nih. Tuh, pemahaman terkait entitas. Kita isi dia memadai nggak? Memadai, tidak memadai. Ya, oke, memadai si Sultan memang dia paham tuh terkait dengan proses bisnis entitas. Ini diisi manual, ya. 10 tahun, berapa tahun, dan sebagainya. Pemahaman terkait dengan standar audit, ya. Standar auditnya dia memadai nggak? Oh, di data di modul pasti ada data ini. Pemahaman terkait dengan peraturan yang relevan. Memang nggak, tidak stated di modul itu dia menyatakan pemahaman terkait peraturan yang relevan dia memadai. Anda berarti kan harus baca secara keseluruhan di informasi di 1103 ini.